Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk menjadi bugar dan sehat, kita harus aktif secara fisik. Aktivitas fisik secara teratur dapat membantu melindungi kita dari penyakit serius seperti obesitas, penyakit jantung, kanker, penyakit mental, diabetes, dan radang sendi. Bersepeda secara teratur adalah salah satu cara terbaik untuk mengurangi risiko masalah kesehatan yang terkait dengan gaya hidup yang tidak banyak bergerak. Salah satu cara bersepeda yang mampu meningkatkan kebugaran kita dan menurunkan berat badan adalah melakukan perjalanan panjang dengan sepeda kita. Perjalanan panjang yang dianggap sebagai bersepeda daya tahan berfokus pada membangun sistem energi aerobik. Secara khusus, kita dapat mengharapkan untuk meningkatkan ukuran dan kekuatan dalam serat otot berkedut lambat kita. Bersepeda daya tahan akan meningkatkan kepadatan kapiler sehingga kita dapat menyerap lebih banyak oksigen dari darah yang bersirkulasi. Selain itu, juga akan meningkatkan kepadatan mitokondria, struktur di dalam sel otot yang menghasilkan ATP atau energi, sehingga kita dapat menghasilkan lebih banyak energi dan lebih cepat. Bersepeda daya tahan membutuhkan perencanaan yang baik, ketahanan fisik dan mental kita untuk menghadapi perjalanan yang jauh dan dalam durasi yang lama. Berikut beberapa persiapan yang harus kita lakukan ketika bersepeda daya tahan. Satu, persiapan bahan bakar. Untuk benar-benar memiliki daya tahan yang baik, kita perlu memanfaatkan cadangan internal bahan bakar kita sebaik-baiknya. Bahan bakar cadangan ini adalah glikogen atau karbohidrat yang tersimpan di otot dan hati, glukosa dalam aliran darah, trigliserida atau lemak yang disimpan di otot, dan simpanan bahan bakar terbesar yang paling penting, lemak tubuh. Jadi, mana dari tangki bahan bakar ini yang paling bertanggung jawab untuk membuat kita tetap bertahan dalam perjalanan panjang? Ya, bukan karena kekurangan lemak, kelebihan asam laktat, atau kekurangan oksigen yang membuat kita turun dari sepeda. Sebaliknya, kehabisan glikogen otot, tingkat glikogen hati yang rendah, atau kadar glukosa darah yang sudah mulai menipis adalah yang akan menghentikan kita mengayuh sepeda. Mengalami satu atau ketiganya akan menyebabkan kita mengalami bonking. 2. Tingkatkan asupan karbohidrat. Untuk memperpanjang daya tahan, kita perlu memastikan bahwa sebelum perjalanan jauh, kita setidaknya memiliki 1 atau 2 hari di mana kita memastikan bahwa makanan berkarbohidrat dimakan setiap 3 jam dengan banyak air yang dikonsumsi setiap kali makan. Pemuatan karbohidrat ini membantu kita menyimpan glikogen otot, khususnya bila kita tidak terlalu memporsi tenaga yang akan menguras cadangan glikogen kita. Bersepedalah dengan tingkat intensitas yang rendah selama masa carbo loading, 1 hingga 2 hari sebelum perjalanan jauh dimulai. Kemudian, ketika memulai perjalanan, bersepedalah dengan intensitas sedang di awal perjalanan. Kita lebih mengandalkan proses aerobik, glukosa dicampur oksigen sebagai bahan bakar, dan cadangan glikogen akan dimanfaatkan ketika memasuki tanjakan curam atau kita harus mengayuh sepeda dengan kecepatan tinggi. 3. Sarapan pagi sebelum perjalanan. Bahkan, memulai dengan persediaan glikogen yang cukup tidak menjamin kita memiliki daya tahan maksimal. Oleh karena itu, di pagi hari sebelum memulai perjalanan, kita harus mendapatkan sarapan awal karbohidrat, protein, dan lemak sekitar 2 hingga 3 jam sebelum berangkat. Makan terlalu dekat, katakanlah 1 jam sebelumnya,
bukannya meningkatkan daya tahan, justru kita akan mendapatkan masalah, terutama untuk pencernaan kita. Makanan membutuhkan 2 hingga 4 jam untuk dicerna. Bersepeda dengan kondisi lambung penuh makanan akan membuat kita merasa tidak nyaman. Perut akan terasa mual, dan yang terpenting adalah belum tersedia glukosa yang cukup dari hasil sarapan kita karena masih dalam proses dicerna. Jadi, bangunlah lebih awal atau minum minuman kaya karbohidrat saat akan meninggalkan rumah untuk mulai bersepeda. 4. Tetap isi ulang selama perjalanan. Di awal, kita sudah membicarakan untuk mengutamakan glukosa dibandingkan menguras glikogen. Cadangan glukosa yang ada dalam darah hanya mampu bertahan 60 hingga 90 menit. Dan secara bertahap, cadangan glukosa akan ditambah dari hasil memproses lemak. Tetapi harap diperhatikan, proses mengkonversi lemak menjadi glukosa membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, kita harus memastikan ketersediaan glukosa selama perjalanan agar kita tidak mengalami bonking. Sambil menunggu tubuh memproses lemak, kita juga harus menambahkan karbohidrat secara teratur setiap 20 menit. Targetkan sekitar 60 gram karbohidrat per jam selama perjalanan sebagai antisipasi ketersediaan glukosa. Para peneliti di Amerika Serikat telah menunjukkan bahwa mengkonsumsi 15 gram madu atau glukosa yang diminum setiap 15 km selama perjalanan 64 km meningkatkan kinerja dibandingkan dengan minum air putih saja. Bersepeda dengan glukosa glikemik tinggi dan madu glikemik rendah tiba di rumah 2,75 menit lebih awal, memiliki rata-rata output 40 watt lebih banyak selama 15 km terakhir dibandingkan dengan pesepeda yang hanya minum air. 5. Latih tubuh kita untuk daya tahan. Untuk benar-benar mendapatkan hasil maksimal dari tubuh kita, mulailah dalam beberapa minggu atau lebih sebelum melakukan perjalanan jauh dengan bersepeda secara teratur untuk membuat tubuh kita lebih bugar dan lebih baik dalam menggunakan simpanan lemaknya. Pesepeda yang fit menggunakan jumlah lemak yang lebih tinggi dan lebih efisien dalam meregangkan cadangan karbohidrat. Gunakan pengingat sederhana ini tentang apa yang membuat kita lebih bugar. ABC, aerobik, breakfast, konsistensi, yaitu bersepeda aerobik 4 hingga 6 jam seminggu, bersepeda tanpa sarapan hingga 2 jam untuk membuat tubuh kita cerdas dalam membakar lemak, dan konsistensi. Mengajarkan tubuh kita untuk bekerja lebih lama akan menghasilkan daya tahan yang baik. Jika kita memiliki kecenderungan untuk bersepeda terlalu keras, sering memaksakan diri di atas kemampuan kita, kemudian kita kehilangan motivasi. Ini akan membahayakan kesehatan kita. Atau selalu merasa bahwa kita adalah satu-satunya orang yang tampaknya tidak pernah maju. Ingat, latihan daya tahan membutuhkan tingkat kesabaran yang ekstra. Kita tidak bisa mendapatkan hasil yang instan. Semua indah pada waktunya. Hampir setiap orang dapat memperpanjang daya tahan mereka dan mencapai 100 km atau lebih. Kita mungkin tidak membuat rekor kompetisi di sepanjang jalan, tetapi kita masih bisa membuat jarak. Bersepeda yang konsisten memberi kita peningkatan daya tahan dan penggunaan lemak yang lebih baik. Begitu kita mulai meningkatkan perjalanan terpanjang kita, tantangannya adalah menetapkan tujuan yang lebih besar setiap minggu kedua atau ketiga. Dengan membawa diri kita secara fisik dan mental ke dalam zona waktu baru, kita akan mengalami ujian makan, kecepatan, dan kelelahan yang dibawa oleh cakrawala baru. Pilih teman bersepeda dengan stamina yang sama atau lebih tinggi dan tetap berdekatan, sehingga kita dapat saling menyemangati. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.